Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduce myself. My name is Elisa Nasari, NPM 2241190, Management Class 22C. Here I present about the interview. Let's see it together. Apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dan narasumber dengan maksud memperoleh data untuk keperluan tertentu. Dalam wawancara, pewawancara memberikan sejumlah pertanyaan kepada orang yang diwawancarai atau dikenal dengan istilah narasumber. Adapun pengertian wawancara menurut para ahli, yang pertama yaitu Lexi de Gemelong menyatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini, penelitian dan responden berhadapan langsung face to face untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Selanjutnya, menurut Anas Sudijono, pengertian wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, menurut Sutrisno Hadi. Sutrisno Hadi mengungkapkan bahwa wawancara adalah alat yang sangat baik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, serta proyek seseorang dalam masa depannya. Mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk menggali masa lalu seseorang serta rahasia-rahasia dalam hidupnya. Selanjutnya ada jenis wawancara. Secara umum, berdasarkan cara pelaksanaannya, wawancara terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama wawancara terstruktur. Jenis pertama dari wawancara adalah wawancara terstruktur atau terpimpin, di mana semua pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan sudah dipersiapkan secara rinci dan lengkap. Yang kedua, wawancara tidak struktur. Sesuai namanya, wawancara tidak terstruktur adalah kebalikan dari wawancara terstruktur, di mana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka. Jenis ini juga biasa disebut dengan wawancara bebas, sebab pewawancara dapat menanyakan apa saja kepada narasumber. Akan tetapi, yang perlu dijadikan catatan adalah pertanyaan-pertanyaan tersebut tetap relevan dengan kebutuhan data agar wawancara masih bisa terkendali. Yang ketiga, wawancara bebas terpimpin. Jenis terakhir dari wawancara adalah wawancara jenis terpimpin, yaitu gabungan dari kedua wawancara sebelumnya, di mana pewawancara tetap menyiapkan pertanyaan yang diajukan secara umum namun garis besarnya saja. Selanjutnya ada bentuk-bentuk wawancara. Selain terbagi menjadi beberapa jenis, wawancara juga memiliki berbagai bentuk. Yang pertama yaitu wawancara formal. Ada bentuk wawancara formal yaitu wawancara dalam pelaksanaannya dilakukan secara formal atau sistematis untuk mendapat data tertentu. Contoh bentuk wawancara ini adalah wawancara penelitian. Yang kedua, wawancara rutin. Bentuk selanjutnya adalah wawancara rutin, yaitu wawancara yang dilakukan secara rutin, ditujukan untuk mendukung kelancaran kegiatan atau operasional bisnis atau perusahaan, misalnya evaluasi bulanan kinerja karyawan. Yang ketiga, wawancara konvensivers. Wawancara konvensivers adalah ketika para jurnalis diundang oleh pihak-pihak tertentu untuk meliput informasi atau data tertentu agar dimuat dan disebarluaskan. Misalnya, ada perusahaan yang meluncurkan produk baru, melakukan kerjasama dengan pihak lain, menyelenggarakan acara amal, dan juga lain-lain. Yang keempat, wawancara access first. Hampir sama dengan bentuk wawancara kompensivers, tetapi untuk wawancara access first ini lingkupnya lebih kecil lagi, seperti hasil dilakukan pertemuan, negosiasi, dan juga lain-lain. Yang kelima ada wawancara roundtable. Wawancara roundtable adalah salah satu bentuk wawancara yang cukup kompleks, di mana pewawancara harus menyusun strategi dan skenarionya dulu, supaya proses wawancara dapat berjalan dengan lancar. Dalam hal ini, pewawancara bertindak sebagai moderator dari beberapa narasumber, sehingga tidak hanya mengajukan dan mencatat jawaban, pewawancara juga bertugas mengatur jalannya percakapan. Yang keenam, wawancara semi-struktur. Bentuk terakhir dari wawancara ini adalah wawancara semi-struktur atau biografi.
Sesuai namanya, wawancara ini ditujukan untuk menggali informasi sebagai bahan tulisan biografi dari narasumber terkait. Selanjutnya ada tahapan wawancara. Yang pertama, tahapan persiapan. Menentukan maksud atau tujuan wawancara ataupun topik wawancara. Menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau data. Menentukan dan menghubungi narasumber. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Mengucapkan salam, memperkenalkan diri, mengutarakan maksud dan tujuan wawancara, menyampaikan pertanyaan dengan teratur, mencatat dan merekam pokok-pokok wawancara, mengakhiri dengan salam dan meminta kesediaan narasumber untuk dapat dihubungi kembali jika ada yang perlu dikonfirmasi atau dilengkapi. Yang ketiga, tahap penyusunan hasil wawancara. Memperhatikan kaidah, penulisan laporan meliputi ejaan atau tanda baca. Hindari mencampuri hasil jawaban wawancara dengan pendapat sendiri. Hal-hal yang harus dihindari ketika wawancara. Yang pertama, menyampaikan pertanyaan yang sudah umum atau sudah pasti jawabannya. Selanjutnya, menanyakan pertanyaan yang inti jawabannya sama dengan pertanyaan sebelumnya. Meminta narasumber untuk mengulang-ulang jawabannya, memotong pembicaraan narasumber, bersikap lebih pandai dari narasumber. Unsur-unsur wawancara. Yang pertama ada pewawancara, adalah seorang yang mencari informasi dan berperan sebagai penanya. Yang kedua ada narasumber. Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau informan. Narasumber atau informan berperan sebagai penjawab pertanyaan atau pemberi informasi. Narasumber yang diwawancarai biasanya merupakan seseorang yang memiliki keterkaitan dengan perihal informasi yang diperlukan. Dalam hal ini, narasumber dapat berupa tokoh, ahli, ataupun orang biasa. Yang ketiga, tema adalah perihal yang diwawancarakan. Tema sangat berperan dalam kegiatan wawancara. Dalam hal ini, tema menjadi pokok sekaligus pembatasan hal-hal yang harus dibicarakan. Yang keempat, waktu dan tempat adalah janji yang disepakati mengenai waktu ataupun tempat. Selanjutnya, ada tujuan wawancara. Tujuan wawancara yang paling utama adalah memperoleh informasi secara langsung. Tidak lain, tujuan wawancara ini juga guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu dengan jelas. Tidak hanya mencari informasi, tujuan wawancara adalah untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Data dari hasil wawancara biasanya akan dijadikan pertimbangan dan berkaitan dengan keperluan tujuan wawancara. Misalnya untuk penerimaan kerja, siswa, dan mahasiswa. Untuk tujuan wawancara yang utama, bagian 3 adalah untuk melengkapi suatu penelitian atau penyelidikan ilmiah. Sesi wawancara adalah mengulik narasumber dan menanyakan banyak hal yang perlu dan tertentu. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan wawancara. Yang pertama, kelebihan wawancara. Termasuk instrumen atau teknik terbaik untuk mendapatkan data pribadi dan tidak terbatas pada tingkat pendidikan ataupun pekerjaan tertentu. Yang kedua, memungkinkan Anda untuk mendapat informasi dan data secara mendalam dan berkualitas. Yang ketiga, sebagai pewawancara, Anda dapat mengembangkan pertanyaan berdasarkan jawaban narasumber. Yang keempat, mendapat informasi secara detail, bahkan yang sering luput dari perhatian. Sedangkan kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, untuk topik atau objek yang luas dibutuhkan banyak narasumber. Semakin banyak narasumber, maka proses wawancara juga memerlukan banyak waktu, tenaga dalam pelaksanaannya. Yang kedua, kecukupan data dan keberhasilan wawancara tergantung pada peneliti dalam menggali informasi, serta ketersediaan narasumber untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga, terkadang cara interpretasi pewawancara bisa terpengaruhi oleh jawaban narasumber sehingga cenderung tidak objektif. Selanjutnya ada tips wawancara. Agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan sesuai keinginan, ada beberapa tips wawancara yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mulailah dengan informasi fakta dan mengajukan pertanyaan mudah. Yang kedua, pastikan Anda sudah mengetahui informasi dasar mengenai narasumber seperti identitasnya secara umum. Yang ketiga, hindarilah mengajukan pertanyaan bersifat pribadi atau berupa pilihan. Yang keempat, jangan terlalu kaku dan tunjukkan sikap bersahabat agar narasumber nyaman dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik serta terbuka. Yang kelima, hindari sikap seakan menggurui, bersikap netral dan adaptif.
Adapun kesimpulan dari yang saya sampaikan tadi adalah kesimpulan dari jenis dan tahap-tahap wawancara menekan pentingnya proses yang terstruktur dan terorganisir. Melalui penggunaan jenis wawancara yang sesuai dan langkah-langkah yang tepat dalam proses wawancara, perusahaan dapat mengidentifikasi calon yang sesuai dengan kebutuhan posisi yang ditawarkan, disiplin dalam penilaian dan evaluasi kandidat, beserta kriteria yang relevan. Juga sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat dalam memilih karyawan yang tepat. Menyusun wawancara tidak lanjut yang baik penting untuk memberikan informasi kepada kandidat dan melanjutkan proses seleksi dan juga transparan. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi wawancara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.